Demi mendapatkan kekayaan dan jabatan, ada seseorang yang akan rela melakukan segala hal. Baginya, hanya dirinya lah yang pantas mendapatkan hal-hal itu dibandingkan orang lain. Tidak ada yang tahu kalau kedengkiannya dapat mencelakai orang lain. Cerita dari kisah nyata ini berjudul Misteri di Balik Rumah Mewah Ayah. Cerita ini dimulai dari Abidin dan keluarganya yang baru pindah ke rumah baru. Kemegahan rumah barunya membuat keluarganya tercengang. Sampai-sampai Anissa meminta penjelasan soal penghasilannya itu. Memang mencurigakan ya Besti. Oh Besti, kenapa tiba-tiba Abidin mendengar suara misterius gitu Besti? Padahal Anissa sama sekali tidak mendengar suara misterius itu. Benar-benar mencurigakan. Siapa sih? Suara siapa itu? Halo? Ada orang di sini? Siapa? Terharu ya Besti melihat keluarganya yang sangat amat harmonis. Di lain sisi, Ida dan Tuti yang baru sampai kota tidak sengaja bertemu dengan Abidin yang mobilnya rusak. Tapi siapa sangka, karena mereka yang sudah menolong Abidin, mereka jadi mendapatkan pekerjaan di rumah Abidin. Ya ampun Besti, kok tiba-tiba Anissa juga melihat sosok misterius di rumahnya. Untung aja tiba-tiba ada Abidin, Mang Idan, dan Bu Tuti yang datang. Indri yang tidak jadi bertemu dengan temannya malah berkenalan dengan laki-laki yang ada di restoran. Robi namanya. Kok Abidin mencurigakan sekali ya Besti? Seperti menikmati kesenangannya yang telah mendapatkan kekayaan. Bahkan dia juga sombong sekali. Tiba-tiba Abidin mendapatkan teror. Kenapa Abidin jadi kaget ya melihat teror itu? Foto jenazah Dasuki. Siapa yang ngirim? Kok gak ada pengirimnya? Siapa sebenarnya yang udah mengirim foto ini? Mau apa dia? Gak cuman Abidin yang mendengar suara misterius itu, Anissa juga mendengar suara misterius itu. Bahkan ketika keluarga mereka menikmati makan malam, mereka semua juga mendengar suara itu. Benar-benar menakutkan Besti. Tapi masih aja ya Abidin malah menyangkal. Kalian dari sini, atau kalian akan celaka. Kalian dengar nggak suara itu? Iya mah, suaranya kayak nyuruh kita ninggalin rumah ini. Ada orang iseng kali ya. Udah kelihatan juga orangnya. Udah makan aja. Aldo benar. Paling itu cuma orang iseng. Coba dengerin. Nggak ada lagi kan suaranya? Iya, tapi kalaupun orang iseng, siapa coba yang mau iseng sama kita? Kita kan baru di sini, kita belum kenal juga orang sekitar sini. Ya bisa jadi siapa saja. Ingat loh ya, orang berkelas itu mesti cool. Nggak semua mesti direspon. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Udah lanjut makan aja, mungkin cuma orang syirik. Tuh kan Besti, Indri semakin ketakutan melihat sosok misterius di situ. Tapi lagi-lagi Abidin malah marah. Wah Besti, Aldo juga jadi sombong gitu deh. Bahkan dia juga memanfaatkan keuangannya untuk memiliki pacar. Dia nggak tahu aja tuh kalau Abidin melihat Aldo yang lagi mendekati perempuan. Di lain sisi, Robi juga datang ke rumah Indri dan bertemu dengan orang tuanya. Tapi Abidin malah curiga dengan Robi. Apalagi kata Robi, rumahnya itu memiliki aura negatif. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama suara dan sosok misterius kemarin ya Besti? Kok aura-aura di rumah ini negatif ya?
Negatif bagaimana maksud kamu? Ya seperti ada makhluk lain yang menunggu rumah ini. Saya sarankan Om, Tante Indri tinggalkan rumah ini. Daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kan bahaya. Maaf kalau saya lancang. Indri, teman kamu ini pintar bercanda. Ternyata lisannya tidak serapih pakaiannya. Ini maksudnya apa ya, Besti? Jam di rumah itu selalu menunjukkan jam 2.30. Padahal jamnya sudah dibenerin terus. Sepertinya itu menunjukkan jam dari suatu kejadian ya, Besti. Ya ampun, Besti. Kenapa Aldo malah memanfaatkan papanya? Dia lagi-lagi meminta uang untuk menyenangkan pacarnya. Apalagi pacarnya malah mengancam Aldo balik kalau dia nggak memberikan kemauannya. Demi mendapatkan uang yang dibutuhin, Aldo sampai mau mencuri dari papa dan mamanya. Astaga, Besti. Tapi Aldo malah dicelakai sama sosok misterius. Orang tuanya yang melihat keadaan Aldo jadi kaget kan? Bahkan mereka mendapatkan teror, Besti. Kamu ingat siapa yang pukul kamu? Enggak. Waktu dia pas pukul, ngeblek aja gitu, udah gak inget apa-apa. Astaga. Oh, Besti. Abidin melarang keras hubungan Aldo dan pacarnya. Tapi pacarnya malah keras kepala. Demi mencari tahu petunjuk dari keanehan semuanya, Anissa mencari tahu ke kantor Abidin. Betapa kagetnya Anissa mengetahui informasi dari tempat kantor Abidin. Benar-benar janggal ya, Besti. Mimin jadi penasaran. Setahu saya kantor nggak memberikan rumah ya Bu, apalagi rumah mewah. Kalau tidak dapat fasilitas, gimana bisa Mas Abidin beli rumah semahal itu? Gara-gara Anissa yang sudah mendapatkan informasi dari teman kantornya, Anissa langsung berusaha mencari tahu kepada Abidin. Tapi Abidin malah membuat Mimin curiga, Besti. Kenapa dia malah berbelit ya? Ini kantor aku. Aku baru mendapatkan jabatan. Tolong jangan bikin malu aku di kantor aku sendiri. Mendingan sekarang kamu pulang. Ternyata benar aja, Besti. Abidin yang telah membuat Dasuki meninggal. Gak hanya itu, dia mengganti sertifikat rumah Dasuki menjadi atas namanya. Berarti selama ini rumah baru yang dimiliki keluarganya itu adalah rumah Dasuki, Besti. Ya ampun, Mimin benar-benar heran sama kelakuan Abidin. Sungguh menyeramkan, Besti. Tiba-tiba Abidin melihat sosok misterius dengan suara biolanya. Hal itu membuat Abidin mengumpat dan lagi-lagi mendapatkan teror. Anissa yang lihat menjadi marah. Abidin, kehancuranmu akan segera tiba, Abidin. Kemarahan Anissa kepada Abidin membuat Aldo dan Indri kebingungan. Bahkan Anissa dan Indri akan pergi dari rumahnya. Bukan, lagi-lagi ada sosok misterius yang Abidin lihat. Benar-benar di luar dugaan, Besti. Selama ini yang meneror mereka adalah Robi. Robi adalah anak Dasuki. Dan ternyata, Besti, Mang Idan dan Mbak Tuti sudah bekerja sama dengan Robi. Dan itu semua membuat Abidin semakin marah. Jahat kalian! Kalian tega. Saya bawa kalian ke dalam rumah saya baik-baik. Tapi kalian malah jahatin saya. Kalian balas kebaikan saya dengan kejahatan. Bukan kami yang jahat, tapi Bapak yang jahat. Sudah berebut jabatan dan rumah Pak Dasuki dengan cara licik. Abidin, silakan ikut kami ke kantor untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan Anda. Lepasin saya. Iya, Pak. Anissa,
Aku nggak bersalah, Anissa. Tolong aku, Anissa. Kamu sudah bersalah, Mas. Dan kamu layak tanggung akibatnya. Aku bukan pembunuh, Anissa. Ayo, bawa dia. Ayo. Ayo, bawa dia. Diam. Lepas, Pak. Ayo. Diam. Bapak saya bersalah. Pak. Bapak. Atas semua kejahatannya, Abidin jadi masuk penjara. Di lain sisi, Anissa, Indri, dan Aldo memutuskan untuk pergi dari rumah megah itu. Bagaimanapun, rumah itu adalah milik Robi. Walaupun Aldo sudah mendapatkan rumahnya kembali, Aldo tetap sedih karena Indri yang pergi, Besti. Ya ampun, Besti, Dasuki tidak meninggal karena ulah Abidin, tetapi ini semua karena Santi, pacar Aldo sekaligus mantan pacar Robi yang telah meracuni Dasuki. Benar-benar tega sekali ya, Besti. Ini semua perbuatan kamu. Aku yang antar makanan. Makanan yang udah aku campur sama obat keras yang ngaruh buat jantung. Karena aku tahu papa kamu itu punya riwayat penyakit jantung. Aku benci sama papa kamu. Astagfirullahaladzim. Karena papa kamu tuh gak merestuin hubungan kita. Jadi gara-gara itu kamu jadi teganya kayak di bapak aku. Bukti itu memberikan alasan kuat atas kesalahan Santi. Dan karena terungkap pelaku dari pembunuhan Dasuki, Abidin dapat keluar dari penjara. Mimin jadi terharu mendengar Abidin yang mengakui kesalahannya. Mimin semakin terharu, Besti, melihat keluarga Abidin yang sudah kembali kumpul. Semoga mereka bisa memulai kehidupan yang baik ke depannya. Gak hanya itu, Besti, Mimin juga terharu melihat Robi yang memiliki hubungan serius dengan Indri. Dan Robi mengajak keluarga Indri untuk tinggal di rumahnya. Nah, Besti Indosiar, biar tahu pembelajaran dari kisah nyata lainnya, saksikan terus kisah nyata hanya di Indosiar atau tonton tayangan ulangnya di video